Selamat pagi pemirsa, berjumpa kembali di Hidup Sehat dengan saya Dr. Heka dan rekan saya Dr. Arlin. Halo Dr. Haikal, nih hari ini kita bakalan membahas mengenai kolesterol dan juga antinya, anti kolesterol ya, karena biasanya nih kolesterol sangat berbahaya sekali kalau misalnya kita tinggi nih di dalam darah kita, bisa menyebabkan risiko apa aja nih Dr. Haikal? Jantung, risiko penyakit jantung, stroke dan sebagainya. Untuk itu di tengah kita sudah ada Dr. Mute, dokter ahli herbal. Pagi Dok, apa kabar? Pagi Dok. Dokter Arlin baik. Dok, ini memang cukup banyak Dok ya, ramuan herbal yang katanya dapat membantu menurunkan kolesterol. Nah, seperti fakta mitos yang akan kita lihat berikut ini, Dok. Berbagai upaya dilakukan untuk menghindari kolesterol tinggi, salah satunya dengan mengonsumsi obat dokter. Namun tahukah pemirsa, jika pengobatan alami bisa didapatkan dari sejumlah daun, yang jika direbus, daun-daun ini dapat membantu menurunkan tingginya kadar kolesterol seseorang. Salah satunya mengonsumsi air rendaman daun sambiloto kering. Nah Dok, hal ini fakta atau mitos ya? Jika mengonsumsi air rendaman daun sambiloto kering, efektif menurunkan kolesterol. Iya, ini fakta atau mitos Dok? Itu fakta, tapi saya perlu luruskan dulu ya Dok Haikal. Jadi bukan air rendaman, tapi air rebusan dari sambiloto kering. Air rebusan. Karena itu berbeda. Jadi beda ya, Beda direndam aja atau direbus aja. Iya, itu yang mana yang lebih maksimal tuh Dok? Kalau untuk kasus kolesterol lebih baik direbus, karena kita dapat mengekstrak semua kandungan zat aktifnya yang di dalam. Jadi bukan malah jadi rusak ya Dok ya, malah jadi apa aktif gitu? Iya, jadi uniknya herbal tuh begitu. Jadi direbus akan kandungan zat aktif yang tertarik akan berbeda dengan yang direndam saja atau hanya yang diseduh saja gitu. Mungkin langsung Dok kita praktekkan kepada pemirsa nih bagaimana merendam ya daun sambiloto. Iya, merebus ya Dok. Merebus, maaf. Jadi ini sambiloto ya, mungkin kita sudah tahu gitu ya. Jadi kalau sambiloto kan dikenal dengan king of bitter gitu ya, yang pahit gitu ya. Jadi kita yang digunakan adalah herba. Herba itu batangnya, kemudian daunnya gitu ya yang kita gunakan gitu ya. Ini kebetulan kita sudah merendam, menakar tadi ya, menimbang gitu ya. Kita butuh 3 gelas air gitu ya, kita didihkan gitu. Nah, kemudian nanti setelah mendidih, baru kita masukkan herbanya, herba dari sambiloto yang kering gitu. Oke, nah sebanyak apa nih Dok? Sebanyak 6 gram. Dosis maksimal sehari itu 6 gram. 6 gram itu mungkin sejumput kali Dok atau gimana? Lebih pastinya ditimbang karena bentuk daun, batang itu kan berbeda gitu ya. Ini memang harus kering Dok ya? Jadi lebih baik yang kering gitu, karena apa? Nanti terkait dengan kadar airnya gitu. Dok, sebenarnya di dalamnya sambiloto ini ada apa sih yang untuk memerangi kolesterol gitu? Ya, jadi sebetulnya kandungannya sangat kompleks, tapi yang paling dikenal adalah yang namanya andrografolit. Andrografolit, ya. Jadi dia itu fungsinya untuk menurunkan kadar kolesterol, kemudian juga mencegah aterosklerosis. Nah, ini dikonsumsinya berapa kali sehari Dok? Cukup 1 kali sehari. Setelah makan, sebelum makan? Baiknya sebelum makan. Apakah aman dikonsumsi oleh mungkin yang punya sakit mah gitu atau ibu hamil misalnya gitu? Ya, jadi kalau andrografolit cukup aman untuk orang yang gejala lambung ya, tetapi memang untuk penelitiannya belum ada pada ibu hamil dan menyusui. Jadi saran saya sih untuk ibu hamil dan menyusui tidak perlu tidak usah mengkonsumsi. Nah, selain ibu hamil dan menyusui nih Dok, ada nggak ya golongan orang-orang yang tidak boleh nih mengkonsumsi air rebusan dari sambiloto? Ya, jadi sebetulnya kalau air rebusan ini tidak ada kontraindikasi kecuali tadi ya ibu hamil dan menyusui. Hanya saja khusus bagi yang sudah mengkonsumsi obat dokter gitu di jarak 2 jam. Di jarak 2 jam dengan obat dokternya ya. Oke, jadi berarti ini perlu ditekankan nih bahwa bukan sebagai pengganti obat dokter ya Dok ya. Tapi menopang si penunjang ya. Oke. Ini berapa lama Dok direbusnya? Ya, jadi Dokter Haikal sudah tidak sabar untuk mencicipi. Ya, jadi ini 3 gelas air menjadi 1 atau 1,5 gelas. 1,5 gelas. Ya, nanti tinggal dikonsumsi sehari 1 kali Dok. Dok, setelah itu disaring ya? Ya, disaring. Dokter mau ampasnya? Ini kan Dok, rasanya ini, pahit Dok ya? Karena ini terkenal dengan super pahitnya nih apakah sambiloto. boleh dicampur misalnya madu atau gula? Ya, jadi kalau
dikasih madu pun tidak spesifik mengurangi kepahitannya ya dok. Jadi memang super kalau pahit ya? Super pahit memang. Kalau Sambiloto memang harus siap mental untuk meminumnya. Siap mental, siapin dulu ya Dr. Haikal ya. Pahit pernah sama hidup ya. Nah ini berapa lama lagi nih dok? Ya jadi kita rebus sekitar 15 menit pada umumnya 15 demikian menit, ya. 15 menit gitu. Berarti tapi si daunnya itu kita cuma minum si air rebusannya aja Ya, ya? air rebusannya saja. Nah kalau misalnya nih dok, ada orang-orang yang suka pahit gitu ya, makan pare dan sebagainya, boleh nggak dia makan langsung nih Sambiloto? Iya, dicocol dok, lalapan gitu. Jadi lalapan gitu kan. Terus apakah bisa membantu untuk menurunkan kolesterol? Iya, jadi bisa saja dikonsumsi segar dalam bentuk lalapan karena pada dasarnya herbal itu kan seperti makanan ya. Iya. Jadi kita butuh nutrisinya dari situ gitu. Jadi bisa dikonsumsi untuk sebagai lalapan, misalnya 6 gram jadi lalapan gitu untuk dikonsumsi bisa. Wah, juga. super hebat ya, Tapi- langsung dilalap loh daun Tapi itu yang Sambiloto. basah atau yang kering? Yang gimana, basah. Dok? Yang basah. ya, Segar. yang basah juga bisa. Oh, ide bagus Dokter Haikal kalau butuh Oke. kepahitan duniawi langsung minum. Iya. Ini gimana nih? Udah selesai kah dok? Iya, nanti kalau Iya. misalnya biasanya kita rebus 15 menit gitu ya sampai airnya tuh setengah daripada Oke, tadi ini- gitu ya. Ini sudah cukup dok ya. Sudah cukup ya. Sudah cukup gitu Kemudian ya. kita Udah saring ya. saring gitu ya. Saring, kita cukup mengkonsumsi air rebusan doang ya. Air rebusannya saja. Air gitu ya. rebusannya saja. Nah ini langsung disaring dan kemudian jika diminum rutin berapa kali sehari dok? 1 kali sehari. Satu kali sehari saja Oke. setelah makan ya dok ya? Baiknya sebelum makan. Oh, sebelum Sebelum makan. makan. Tapi kan lumayan pahit banget ya dok Iya. ya? Iya, kalau pahit bukannya merangsang lambung dok, nggak Iya apa-apa ya? jadi mual gimana Eh, tuh dok? Biasanya sih jadi tidak ada Apa-apa. kontraindikasi untuk yang lambung ya. Oh, oke. Tapi tergantung kan yang tahu kondisi tubuh itu kan sebenarnya Diri kita pasien- sendiri. ya diri Iya. kita sendiri. Jadi kalau Iya. misalnya memang ternyata mual gitu ya 1 jam setelah makan Iya. boleh jadi. Oh oke, 1 Oke. jam setelah makan. Cukup Oke. segitu, Dok, ya? Sekitar 100. Ya mari kita langsung coba. Silakan Ya, dokter silakan, Haikal Dokter katanya Anin. mau coba ya kan. Oke, pemirsa saya akan coba ya. Ya. Saya penasaran supaya nih kolesterolnya dengan- rendah nih dokter Haikal Ya, nih ya. Saya penasaran dengan rasanya rebusan daun Sambiloto ya. Saya coba ya. Kan. Tolong disiapkan ya, disiapkan doa ya. Siapkan mentalnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Iya. Wah ini padahal panas banget nih. Gimana dokter Haikal? Astaga. Astaga. Pahit ya? Oh pahit ya. Cuma Pahit tapi banget, Dok. Pahit banget. Oh, Namanya gitu King ya? of Bitter dok. Apa? Kan dikenal King of Bitter. Iya. Emang pahit. of Raja bitter. pahit ya? Raja pahit. Yes, betul sekali ya. Dan memang tapi harus diingat fungsinya juga ya dok ya. Ya, Jadi betul. kalau misalnya lama-lama mungkin ini kan baru pertama kali ya dokter Haikal Dan ya. tapi tentunya lebih pahit penyakit yang disebabkan karena kolesterol tinggi. Betul ya, oke. Nah kita masih punya beberapa ini nih, beberapa ramuan-ramuan, Iya, ada racikan-racikan alang-alang ya. yang nanti akan kita bahas lagi sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Sehat.